Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bunda Lisnur, herbalis dari pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Sudah saya jelaskan berkali-kali, sel kanker atau kanker tidak ada obatnya, dan kemo radiasi tidak akan pernah bisa mematikan sel kanker. Kenapa? Karena sel kanker adalah bagian dari tubuh kita. Sel kanker tidak bisa mati jika induknya atau inangnya mati. Nah, kita harus paham dulu apa itu sel kanker. Ya, sel adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Tubuh kita ada sekitar 37 triliun sel. Sel-sel ini mempunyai tubuh sendiri. Dan sel-sel ini bekerja membantu metabolisme tubuh kita, ya, bisa untuk mengatur suhu, kemudian saraf, kemudian apalagi menguatkan imun, kemudian lagi bisa menghasilkan energi dan lain sebagainya. Nah, sel-sel ini kalau sudah tua, mereka membunuh diri secara massal, kemudian diganti dengan sel yang baru. Nah, kenapa menjadi sel kanker? Ya, kita harus tahu cancer itu apa? Cancer artinya kepiting. Cancer artinya kepiting. Kenapa? Karena sel kanker berbentuk seperti kepiting. Banyak kakinya, kemudian bisa berlarian, sehingga disebut cancer. Nah, kenapa bisa menjadi sel kanker? Nah, tadi sudah saya sampaikan, sel kita kalau sudah tua membunuh diri diganti dengan sel baru. Tapi sel kanker ini karena sesuatu sebab mereka tidak mati, tidak membunuh, justru memberontak, mereka berkembang biak. Nah, ini yang sulit kita kendalikan, sulit kita matikan, karena harusnya berasal sel yang mati hidup dan berkembang biak seenaknya, nggak bisa kita matikan. Ya, secara logika, secara medisnya seperti itu. Makanya tidak ada kemo radiasi mematikan sel kanker. Mau diradiasi, mau dikemo berkali-kali, beratus kali juga tidak akan bisa mati. Justru semakin menyebabkan imun kita hancur, organ kita hancur, sel yang lainnya hancur, sehingga sel kanker akan mudah sekali menginvasi dan menjadikan organ-organ lain akhirnya tumbuh tumor-tumor dan benjolan. Nah, kita sudah buktikan, sahabat-sahabat yang sudah mengalami, sudah operasi, sudah kemo, tumbuh kembali, bahkan menjalar ke tempat lain. Jadi menjalar ini menurut karakteristiknya. Contoh, kalau kanker payudara menyebar ke tulang dan ke otak. Karena apa? Sel kanker payudara mencari kalsium yang banyak di tubuh kita, yaitu di tulang dan di otak. Kemudian gejala-gejalanya yang pasti, ya, terjadi penurunan berat badan yang cepat. Ini tergantung jenisnya. Contoh, kalau kanker payudara, gejalanya apa? Gejalanya pertama, pertumbuhan tumor sekecil baru tumbuh itu belum menunjukkan gejala. Jadi kita tidak terasa apa-apa. Nanti udah semakin besar baru terasa. Terasanya apa? Ada benjolan, dipegang keras sekali, tidak bertepi, ya, tidak beraturan tepinya. Kemudian permukaan itu tidak halus, jadi seperti batu genjul. Tapi kalau tumor jinak seperti kelereng, halus, bisa digerakkan. Tapi kalau kanker tidak melekat di tempatnya, kemudian perkembangannya cepat sekali. Nah, sudah masuk stadium 2, sudah besar sebesar telur puyuh atau di atasnya telur puyuh, kulit itu sudah berubah. Seperti kalau kita dipukul, memar, kulit menebal, memar merah. Nah, itu sudah jelas kanker. Lama-lama kulit jadi mengerut seperti kulit jeruk, puting masuk ke dalam. Itu sudah jelas kanker. Sebelumnya sering mengeluarkan cairan juga, cairannya berbau. Nah, itu sudah jelas kanker. Kita tidak perlu biopsi,
Kita tidak perlu ingin mengetahui, kalau biopsi kan untuk mengetahui ganas atau tidaknya, kita nggak perlu. Ya, kenapa? Biopsi operasi justru memberi jalan sel kanker untuk keluar dan menyebar. Ya, biopsi disilet atau ditusukkan jarum itu, sel kanker akan keluar dari sarangnya sehingga memberi jalan sel kanker untuk metas atau menyebar. Nah, kemudian kalau kanker usus gejalanya sudah pasti. Pertama, perubahan BAB, pola BAB, kadang diare, kadang sembelit, kadang diare, kadang sembelit. Kemudian diikuti dengan lemas, sakit perut. Nah, kalau sudah BAB bercampur darah berwarna gelap atau kental, itu sudah jelas, kita tidak perlu biopsi, tidak perlu kolonskop dan lain sebagainya, itu sudah jelas kanker. Oke, itu aja ya gejala-gejalanya. Kemudian penyebab, ya, saya ambil pendapat para ahli vaksin dunia, ya. Dr. James R. Shannon, mantan Direktur Institut Kesehatan Nasional Amerika, ya. Satu-satunya vaksin yang aman adalah vaksin yang tidak pernah digunakan. Kemudian Neil Z. Miller, peneliti vaksin internasional, sebelum vaksinasi besar-besaran 50 tahun yang lalu di negara Amerika tidak ada wabah kanker lupus autoimun. Nah, sudah jelas ya. Ada lagi Dr. B.B. Clark, peneliti kanker dari Inggris. Nah, ini lagi. Kanker pada dasarnya tidak dikenal sebelum kewajiban vaksinasi cacar mulai diperkenalkan. Tidak ada kasus kanker. Ya. Kemudian saya telah menghadapi 200 kasus kanker yang tak seorang pun dari mereka yang terkena kanker tidak mendapatkan vaksin sebelumnya. Jadi 200 orang itu semuanya divaksin. Nah, ada lagi pendapat Dr. Bernard Greenblatt, ya, dalam sidang Kongres Amerika tahun 1962. Kasus polio meningkat tajam secara cepat sejak vaksin dijalankan pada tahun 1957-1958. Ya, sudah jelas. Ya, yang lebih mengerikan ini Dr. William Hay. William Hay menulis dalam bukunya Immunization, ya, The Reality Behind the Myth, ya. Pendapat beliau tak masuk akal. Memikirkan bahwa Anda bisa menyuntikkan nanah ke dalam tubuh anak kecil dengan proses tertentu akan meningkatkan kesehatan. Tidak masuk akal. Lucu, anak kecil Anda dimasukkan penyakit hanya katanya untuk meningkatkan imun untuk kesehatan. Gak ada dari sononya. Ya. Tubuh punya cara tersendiri, ya, mempertahankan sendiri tergantung pada vitalitas saat ini. Jika dalam kondisi fit, tubuh akan mampu melawan semua infeksi, dan jika kondisi sedang menurun tidak akan mampu. Nah, semuanya tergantung nutrisi, tergantung makanan kita. Oke, itu diantaranya. Banyak sekali pendapat-pendapat seperti Dr. Harris Coulter, Dr. Richard Moscovitz dari Harvard University, dan dari profesor terkemuka, ya, dari universitas terkemuka di dunia. Salah satunya begitu. Jadi salah satu penyebab yang pasti kanker adalah paparan radiasi. Profesor Dr. Makoto Kondo, beliau dari Universitas Keio dari Jepang, beliau mengatakan kanker tidak ada obatnya. Ya, yang mengerikan itu adalah pengobatannya. Kenapa? Yang tadinya kita sehat, setelah diiris, setelah dioprek-oprek akan mudah terinfeksi, kemudian luka, ya, luka. Cedera serius buatan manusia. Ya, kita kan luka, diiris akhirnya menjadi luka. Itu semuanya seperti itu. Dan kanker itu cuma mengamatin. Beliau seorang ahli radiologi. Seorang ahli radiologi mengatakan seperti itu, yang tidak berani diungkapkan oleh para medis lainnya. Ya, saya salut dengan boleh silakan cek Profesor Dr. Makoto Kondo, ya. Nah, ini dari sini saya lebih percaya apa yang beliau sampaikan.
bukan saya pengobatan saat ini tidak masuk akal. Ya, penyebab paparan radiasi tapi radiasi di kemo lucu. Kenapa? Karena tidak ada obat yang lain sehingga cara satu-satunya seperti itu. Tapi ada pengobatan yang ada saat ini yaitu di Modern Cancer Hospital di Guangzhou sana, tidak melakukan operasi, tidak melakukan kemoterapi, tidak melakukan radiasi, hanya dengan minim invasif. Dan teknologi yang mereka lakukan cryosurgery, kemudian memasukkan alat yang intinya untuk membunuh sel kanker, tapi itu juga nggak efektif. Buktinya ya Nazen ke sana. Buktinya apa? Ya seperti itu. Bapak Sutopo seperti itu. Artis-artis yang lain ke luar negeri ke Mount Elizabeth di Singapura. Nah, kayak Modern Cancer Hospital adalah kerjasama antara Mount Elizabeth dengan rumah sakit di Nanking atau di University Nanking di sana ya, profesor-profesor di sana. Itu tetap saja tidak bisa menyembuhkan. Ini fakta. Nah, kalau kita paham tentang apa itu sel kanker, kita pasti paham ya. Jadi tidak bisa dimatikan. Nah, kemudian jadi bagaimana kalau kita sudah terkena cancer? Kita harus bisa merasakan, harus peka terhadap tubuh kita sendiri, rubah semuanya. Jadi pengobatan modern saat ini menurut ahli-ahli cancer dunia, penyakit cancer hanya tidak memberi nutrisi. Ya. Dengan apa? Autophagy. Nah, autophagy banyak sekali itu. Profesor dari Jepang, profesor siapa lupa saya, Hiroshima Oksumi atau siapa ya, itu yang menemukan pertama kali autophagy. Jadi melaparkan diri sehingga tidak memberi kesempatan atau tidak memberi nutrisi pada sel kanker. Sel kanker nutrisinya lemak, makanya penderita kanker perlahan-lahan terjadi penurunan berat badan yang drastis. Kenapa? Karena lemaknya digerogotin oleh sel kanker. Makanya kita berusaha diturunkan secepatnya. Kita berlomba dengan waktu. Karena selama masih ada lemak, itu sama dengan memberi nutrisi. Makanya bersyukur kalau kita cepat bisa menguruskan berat badan, itu lebih bagus. Nah, banyak sahabat yang sudah paham dengan seperti ini, dengan diet ketat, sering berpuasa, hanya makan sayur dan buah. Itu efektif, tidak memberi nutrisi, dan itu efektif juga menyembuhkan. Oke, makanan yang wajib dimakan. 1. Sayuran, buah, atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Jadi kalau sudah kita kena penyakit kanker, rubah pola makan. Menyatu dengan alam, kembali dengan alam. Salah satu artis kita, Marshanda, beliau belajar dari sahabat-sahabatnya yang terdahulu, tidak mau dikemo, tidak mau operasi, beliau dengan pengobatan alami ya, eating, greeting, dan menyatu dengan alam lah. Itu bagus sekali, efektif sekali. Kemudian merubah pola pikir. Ya, pola pikir ini yang utama ya sahabat, karena penyakit kita adalah akibat penyakit ya. Kita kenapa musibah penyakit adalah sebuah ujian, sentilan, jeweran, dan itu diakibatkan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kita perbaikin pola pikir kita ya. Kemudian musibah apapun termasuk penyakit adalah akibat perbuatan kita sendiri. Kita perbaikin, bersihkan hati pikiran, bersihkan semuanya ya. Kita sabar, legowo, jangan ada yang mengganjal di tubuh kita. Karena apa? 99% yang penderita kanker seorang wanita biasanya perasaan yang tertekan bertahun-tahun. Sahabat saya semuanya seperti itu. Perasaan tertekan, terpendam, yang tidak bisa diungkapkan, dipendam-pendam, sehingga akhirnya kemudian ditambah lagi pola makan yang tidak sehat. Terlalu banyak bahan kimia, terlalu banyak apalagi ini bahan-bahan kimia, obat-obat kimia. Karena obat-obat rata-rata mengandung karsinogenik, penyebab kanker, obat lambung penyebab kanker, paru-paru penyebab kanker, obat diabetes, semuanya seperti itu. Stop obat-obat kimia, bahan-bahan kimia, kembali ke alam. Nah, sudah kita jalankan
Tuhan sudah menyediakan semuanya, ya. Untuk kemo Tuhan sudah menciptakan sinar matahari. Nah, kalau kita sebagai manusia yang beriman, ya, berakal, kemo buatan manusia dengan sinar matahari ciptaan Tuhan, bagus mana? Sinar matahari sebagai kemo alami, makanya kita setiap hari berolahraga, berkeringat, membuang racun-racun kita, membuang garam dan lain sebagainya. Berolahraga setiap hari, banyak minum air putih, kemudian makan makanan dari alam. Sayur dan buah itu yang utama, tidak boleh dimasak dengan bumbu-bumbu perasa dan lain sebagainya. Garam pun diminimalisir, pilih garam yang asli atau garam yang belum dikasih pemutih, belum dikasih yodium. Jadi garam krosa itu yang asli dari pantai. Itu lebih bagus. Buah tidak ada pantangan, ya, sayur tidak ada pantangan, buah tidak ada pantangan, tapi usahakan yang berasa asam. Itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena sel kanker tidak suka yang pahit, tidak suka yang asam, tidak suka yang panas, tidak suka yang pedas. Oke, sahabat, penelitian di University di London, Amerika, penderita kanker wajib makan sayur 9 porsi setiap hari, kemudian harus ada unsur cabai dalam setiap masakannya. Cabai capsaicin-nya ini mampu membuat sel kanker tidak bisa berkembang biak. Ini penelitian loh, bukan omong kosong. Kalau Indonesia cuma ngomong, cuma teori. Tapi kalau di luar negeri sana benar-benar itu penelitian. Yang pahit wajib. Daun pepaya setiap hari harus ada di menu kita. Daun pare juga harus ada menunya di setiap makanan kita. Nah, kemudian buah, sayur sudah, tidak boleh makanan apapun yang produk pabrik. Semuanya alami. Tepung-tepung nggak boleh, nasi juga tidak boleh. Kenapa? Nasi gula tinggi, kalori tinggi, karbohidrat tinggi, sehingga akan menumpuk lemak lagi, sama dengan memberi nutrisi. Diganti dengan apa? Karbo rendah, gula. Kalau di Jawa ada nasi tiwul, ada nasi jagung. Kalau di luar sana ada talas, ada keladi, ada umbi-umbian, apa saja, ya, itu juga mengenyangkan. Makanya biar nggak lemes, sayuran 9 porsi setiap hari, jangan kurang. Kalau lebih bagus. Kenapa? Yang sembuh dari kanker cuma makan daun-daunan, cuma makan buah, tidak makan apapun. Lauknya cuma tempe tahu direbus, sudah. Hewani stop dulu. Ini kalau mau sembuh, ya. Kemudian sesudah itu kita banyak beribadah, menjalankan perintah Tuhan, ya. Silakan yang Muslim sholat, yang Nasrani, yang Kristen lakukan dengan keyakinan masing-masing, yang Buddha suka meditasi, yoga dan lain sebagainya, itu lebih bagus lagi. Titi puspa dengan yoga, dengan meditasi, kemudian minum rimpang-rimpang. Sudah semuanya, tinggal sekarang terakhir, obat itu terakhir. Faktor yang utama itu pola pikir dulu, kemudian obat itu baru urutan terakhir. Baru kita kalau perlu obat silahkan, kalau nggak perlu obat nggak masalah, ya. Kalau keyakinan kita, kalau Tuhan yang menyembuhkan, dengan berserah diri, dengan mendekatkan diri, menjalankan perintah Tuhan, dengan sholat, sunat, puasa dan lain sebagainya, yakin Tuhan menyembuhkan. Kalau perlu obat silahkan. Jadi apa? Tanaman obat. Ini yang sering diremehkan, ya. Sering dicampakkan, sering diolok-olok, lebih mendewakan obat buatan manusia. Nah, makanya penyakit apapun tidak akan pernah bisa sembuh. Oke, sahabat, obat Tuhan sudah menciptakan beribu-ribu jenis tanaman obat. Ada yang pahit, ada yang beracun, ada yang berlendir, ada yang panas, ada yang hangat, ada yang berduri, ada yang semeriwing, ada yang apalagi, banyak sekali. Nah, spesifikasi penyakit kanker adalah tanaman beracun dan pahit. Kenapa? Kanker adalah hama di dalam tubuh kita. Yang pahit mengandung alkaloid sebagai pembunuh hama. Yang beracun, binatang apapun tidak akan pernah mau hinggap di tanaman yang beracun dan pahit. Daun pepaya nggak ada belalang, nggak ada hama, nggak ada apa-apa yang mau makan daun pepaya. Kenapa? Karena saking pahitnya.
Nah, itu sebagai pembunuh virus bakteri, kanker tidak berkembang biak. Tanaman beracun, karena kanker adalah racun, penyebabnya racun, kita lawan juga dengan racun. Racunnya yang ciptaan Tuhan. Apa saja tanaman obatnya yang beracun? Contohnya ada dulu jamur lingzi ya. Jamur lingzi. Jamur lingzi itu sangat pahit, kita pegang aja, nanti tangan itu pegang gini, nanti kita makan megang apa, pahit, saking pahitnya ini udah kerasa ke sini, ketelan, ini sangat pahit, beracun, tidak bisa diolah ya. Ini tumbuhnya di hutan-hutan ya, di pohon-pohon yang sudah tumbang itu tumbuh, Tuhan sudah tumbuhkan, nggak perlu ditanam, nggak perlu dirawat, di hutan-hutan banyak sekali ya jamur lingzi. Kemudian ada sarang semut sebagai anti peradangan ya. Sarang semut juga tumbuhan, ini bukan sarang semut, tapi ini tumbuhan, tapi bentuknya kayak sarang semut sehingga disebut sarang semut. Padahal itu jenis tumbuhan, akar-akaran juga. Nah, ini anti peradangan, ini sudah diteliti. Jamur lingzi itu berasal dari Tiongkok. Pada zaman dulu ya, berapa ratus tahun yang lalu hanya dipakai oleh para kaisar dan raja-raja, hanya untuk stamina, untuk imun. Jadi rakyat biasa tidak boleh minum, hanya dipakai untuk raja-raja kaisar, menyebar ke Korea, ke Jepang, ke seluruh dunia. Nah, kemudian ada keladi tikus yang seperti ini, yang putih-putih. Keladi tikus juga beracun, nggak bisa dimakan. Jadi ini untuk obat. Kemudian rimpang-rimpangnya lengkap ya sahabat. Rimpang-rimpangnya ada kunyit, ada jahe, ada temu putih, ada temu hitam, ada kunyit putih, itu yang super pahit. Yang super pahit boleh dilengkapin. Kenapa? Fungsinya rimpang-rimpang untuk pencernaan. Jadi untuk memperbaiki pencernaan kita, untuk mendetok pencernaan kita. Kemudian ada kayu secang untuk melancarkan peredaran darah, biar nyaman tidur, biar enak tidur. Kemudian ada juga gini, ada mahkota dewa. Mahkota dewa juga beracun. Ya buah simalakama ya. Dimakan mati, nggak dimakan pun kita juga nanti akan mati. Kemudian ada daun sirsak benalu. Daun sirsak benalu, pegagan, kemudian ada ciplukan. Ada yang the king of bitter, yaitu apa? Sambiloto. Sambiloto bisa diganti juga dengan Bratawali. Kemudian ada juga daun sendok, ada juga daun Afrika, semuanya super pahit. Ada gandarusa dan lain sebagainya. Ya, semua harus dipadukan jadi satu. Direbus, bukan hanya 1-2 macam, rata-rata ya sahabat-sahabat sudah nyobain kayu bajaga ya yang sempat viral kemarin, itu belum terbukti menyembuhkan. Ada yang sudah bertahun-tahun nggak ada reaksi apa-apa ya. Ada yang sudah nyobain daun sirsak juga belum ada perkembangan baik ya. Makanya harus dipadukan. Ketika kita dokter meresepkan obat-obat juga ada paracetamol, ada vitamin, ada antibiotik, ada obat tidurnya dan lain sebagainya. Kita juga sama, karena medis belajar dulu dari tanaman obat. Kemudian direbus, dijadikan satu, direbus, kemudian diminum rutin. Diminum airnya saja. Banyak dari kalangan medis yang selalu menyalahkan tanaman obat. Sumber rusaknya ginjal tidak terbukti. Apa ada anak kecil yang gagal ginjal suka minum kunyit, suka minum tanaman obat? Nggak ada, saya rasa. Mau cari ke ujung dunia juga nggak ada. Aman, karena itu ciptaan Tuhan, kalau buatan manusia. Jadi aman dikonsumsi dalam kondisi apapun, tidak ada efek samping yang merugikan, efek samping yang menyehatkan. Terbukti nenek-nenek kita, nenek moyang kita yang sehat-sehat tidak pernah minum obat medis, tapi beliau meracik ya, warisan leluhur kita. Kenapa kita nggak belajar dari beliau-beliau ini yang sudah terbukti bisa awet, bisa sampai umur 100 tahun lebih. Zaman sekarang umur 30 aja sudah penyakitan. 50
umur sudah seperti itu. Ya, kenapa? Karena dari pola makan, dari cara mengobatin penyakit itu tidak benar. Kita ini terlalu banyak racun, terlalu banyak diracunin. Sudah direbus, minum airnya. Bukan yang sering kita jumpain ya. Ya, ini yang sering disalahkan oleh medis, minum jamu-jamuan itu merusak ginjal. Ya, karena apa? Cara penyajian nggak benar. Makanya kita sering dijamu gendong ya. Itu juga tidak higienis, tidak sehat. Harusnya ya kalau jenis rimpang-rimpang itu sudah diperas, disaring, kemudian diendapkan dulu. Jadi endapannya ini nggak boleh masuk. Jadi diminum airnya saja. Tapi yang prakteknya justru dikocok itu ya, sehingga terjadi endapan. Nah, itu yang berbahaya, yang nggak boleh ya. Jadi yang bagus dikeringkan. Kenapa harus dikeringkan? Ya, ini ada pertanyaan juga. Kenapa harus dikeringkan? Satu, dikeringkan itu satu untuk mengurangi racunnya. Ya, racun yang merugikan, sianidanya. Tanaman yang beracun itu mengandung sianida, tapi alami, bukan sianida buatan manusia yang mematikan. Kemudian dikeringkan untuk menghilangkan getah dan patinya. Kemudian untuk menghindari pestisida. Direbus, cuman minum airnya biar tidak ada zat-zat yang merugikan yang masuk ke tubuh kita, aman. Kemudian kalau kering bisa diminum berulang, bisa ditambah lagi, keluar zatnya tambah lagi. Kalau yang baru itu nanti sekali rebus saja sudah lumer ya, sudah nggak bisa direbus lagi. Tapi kalau kering ini bisa direbus, bisa ditambah lagi air. Nah, kemudian rempah-rempahnya lengkap ya sahabat. Rempah-rempah ini sebagai stamina, sebagai membuat hama di dalam tubuh kita tidak berkembang biak. Apa? Adas, pulau sari, cengkeh, lada hitam, bunga lawang, kayu manis itu harus lengkap. Jadi terasa segar, mendetok, mengistirahatkan, meregenerasi. Stamina buat stamina, paracetamolnya, untuk antibiotiknya semua lengkap. Nah, insya Allah sudah obat yang tepat, cara yang benar, baru apa? Sabar dan ikhlas. Nah, kemarin sudah saya share sabar itu apa? Sabar itu tetap sabar walaupun belum ada perkembangan baik, belum menemui hasil, tetap sabar. Kemudian jangan putus asa, tetap berusaha sampai kapanpun ya, sabar ikhlas. Insya Allah kalau semuanya sudah kita jalankan, yakin Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang Maha Penyembuh. Maka berdoalah pada Tuhan, mintalah kesembuhan pada Tuhan. Doanya bisa doa Nabi Ayub, bisa doa Nabi Yunus, banyak sekali, bisa doa Nabi Sulaiman, banyak sekali doa-doa ya. Silahkan, tinggal gimana kita ini ya, selalu zikir, sholat fardu, berzikir lagi, mohon kesembuhan. Insya Allah saya yakin sembuh ya. Banyak sahabat yang sudah membuktikan tanpa medis malah justru lebih sehat, lebih sembuh. Dengan medis kita sudah menutupi kenyataan, jangan mengingkari fakta yang ada. Faktanya yang kemo, yang itu juga tidak sembuh. Saya tidak bicara takdir di sini. Kalau takdir tidak bisa kita tolak, tapi buktinya tidak bisa sembuh. Oke, sahabat, kalau ada yang sembuh 10 tahun, saya ingin buktikan. Boleh silakan saya kunjungin. Boleh nanti saya kunjungin. Saya ingin membuktikan betul enggak? Tapi setiap saya tanya seperti itu, mereka selalu menghilang. Tidak ada bukti, hanya cuman bicara. Saya juga bisa bicara seperti itu. Saya terus terang apa adanya, kanker memang sulit diobatin. Sulit diobatin. Tapi semua kembali ke diri masing-masing. Ya, ada yang mudah dimudahkan karena semua akibat kita sendiri ya. Perbuatan kita sendiri. Oke, Allah yang Maha Tahu. Oke, sahabat, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar sahabat bisa mendapatkan edukasi tentang segala penyakit, mendapatkan solusi. Ikutin terus apa yang saya sampaikan. Insya Allah
akan menemui kesembuhan. Tapi saya kembalikan sekali lagi, kembalikan ke diri masing-masing. Saya cuma memberi solusi, memberi edukasi, dan saya bahagia kalau ada sahabat-sahabat yang benar-benar bisa disembuhkan. Bukan karena saya, tapi karena sahabat sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.